Bab 84. Kucing dan anjing. Setelah mengecek kamar mandi serta kamar lain, tapi tak mendapatkan apa yang dia cari, Sian menerobos kamar Alan. Alan yang sedang berdiri di depan pintu, langsung didorongnya minggir, agar tak menghalangi jalannya. Ryan dan Alan saling menatap. Mereka bingung melihat Sian yang gak jelas. "Kamu kenapa sih, Sian?" Ryan mematikan kompornya dan menghampiri Sean yang baru keluar dari kamar Alan. "Mana Arya? Dia pasti sembunyi setelah lihat gue datang kan?" Bentak Sean dengan kedua tangannya mengepal. "Gak usah bentak-bentak kakak gue." Alan yang gak terima langsung mendorong tubuh Sean hingga punggungnya menatap dinding. Sean memutar kedua bola matanya. Rasa kesalnya bertambah 2 kali lipat karena perlakuan Alan. "Hai anak kecil, gak usah ikut campur urusan orang dewasa." Sean balik mendorong Alan hingga terhuyung dan menabrak meja makan. Ryan segera mengambil tempat di tengah-tengah mereka. Dia paham betul jika kedua orang pria yang saling tidak menyukai itu sama-sama sedang dikuasai emosi. "Aku mohon jangan berantem. Ini sebenarnya ada apa, Sean? Aku gak paham. Kenapa kamu tiba-tiba nyari Arya di rumahku?" "Lo tadi jalan sama Arya kan?" Sean menatap penuh emosi pada Ryan. "Ngomong apa sih kamu? Aku tuh dari tadi sama Alan. Bukankah aku udah izin sama kamu kalau aku mau jenguk ayah di lapas? Tapi Dino ngeliat kamu jalan sama Arya di supermarket. Dia juga nganter kamu ke sini kan? Itu buktinya. Ada mobil Arya di depan rumah kamu." Ryan menghela napas. Akhirnya dia mulai paham duduk permasalahannya. "Kamu salah paham, Sean. Aku memang ke supermarket, tapi sama Al. Dan mobil itu," Ryan menunjuk ke arah luar. "Mobil itu milik Amaira, adiknya Arya, dan sekarang lagi dipakai Al." Ryan melangkah mendekati Sean, lalu membuka perlahan tangan Sean yang masih mengepal, lalu menggenggamnya. Sebagai seorang istri, dia ingin menjadi pereda emosi bagi suaminya. Sean terdiam mendengar penjelasan Ryan. Dia merasa emosinya turun drastis saat Ryan menggenggam jari jemarinya. Sambil tersenyum menatapnya, senyuman Ryan bagaikan es yang mampu mendinginkan hatinya yang panas. Kemarin marahi Amaira karena ngelabrak Mbak Ryan tanpa tahu permasalahannya. Sekarang dia kayak gitu juga. Alan berdecih sambil menarik kursi di sebelah, lalu duduk. Ryan menuntun Sean untuk duduk di kursi meja makan. Wanita itu kemudian berjalan menuju kulkas untuk mengambil sebotol air mineral dan memberikannya pada Sean. "Minum dulu, biar adem." Sean membuka tutup botol itu, lalu meneguknya hingga hampir habis. Dalam hati, saat ini Sean tak henti-hentinya mengumpat Dino yang telah salah ngasih informasi. Ryan menarik kursi, lalu duduk di sebelah Sean. Dia ingin sedekat mungkin dengan Sean untuk menjaga emosi pria itu. "Kamu tuh kenapa nggak nanya dulu sama aku? Kenapa main datang terus marah-marah nggak jelas? Semua ini salah Dino. Dia yang udah ngomporin aku." Dengan tak tahu malunya, Sean malah mengambing hitamkan Dino. Ryan menghela napas. Dia paham betul dengan sifat suaminya yang selalu ingin tampak perfeksionis. Dia tak mau kalah serta tak mau terlihat salah. "Jadi selama ini lo nolak mobil dari gue karena kurang mewah?" Sean menatap sinis ke arah Alan. Dia sengaja mengalihkan pembicaraan. "Kok ngomong gitu sih?" Ryan bisa menangkap bibit-bibit perseteruan bakal muncul antara Sean dan Alan. "Buktinya, dia minta mobil mewah sama ceweknya. Dasar cowok matre." Brak. Alan yang tak terima langsung berdiri dan menggebrak meja di depannya. Sean dan Ryan sampai berjingkat karena terkejut. Kalau saja bukan karena menghormati kakaknya, bukan meja yang dia pukul, melainkan Sean.
Jaga omongan lo. Kalau lo gak bisa ngomong baik, setidaknya diam. Jangan gunain mulut lo buat nyakitin orang. Teriak Al. Al, yang sopan. Dia suami mbak. Kamu gak pantas bentak-bentak dia. Sean menyeringai. Dia merasa di atas awan saat Ryan membelanya. Tapi dia udah keterlaluan mbak. Kamu juga Sean. Kenapa sih nuduh adikku kayak gitu? Alan bawa mobilnya Amaira karena sekarang dia udah gak kerja di kafe lagi. Dia kerja jadi supir pribadinya Amaira. Sean membelalakkan matanya mendengar adik iparnya jadi supir di rumah Arya. Dia yang mempunyai harga diri tinggi, tak bisa terima hal itu. Lo jadi supir adiknya Arya? Sumpah lo, malu-maluin gue. Kalau lo mau kerjaan, bilang sama gue. Jangan ngemis sama Arya. Lagian, lo gak malu apa? Jadi supir cewek lo sendiri? Kayak gak ada harga dirinya. Mbak, lebih baik bawa suami kamu pulang. Aku gak tahan sama dia. Alan berusaha menstabilkan emosinya. Lo kurang ajar banget ngusir gue. Gue juga gak akan ngusir lo jika lo ngerti sopan santun. Asal lo tahu, gue gak pernah bawa-bawa nama lo. Jadi lo gak perlu malu punya ipar kayak gue. Lagian, Mas Arya itu orangnya baik. Dia gak pernah ngerendahin gue karena jadi supir adiknya. Dia justru sangat berterima kasih karena gue bersedia ngejagain adiknya. Amaira juga gak pernah nganggap gue supir. Dia selalu ngehargain gue. Dia selalu bilang ke semua orang kalau gue pacarnya, bukan supirnya. Arya memang memohon agar Alan mau menjadi supir sekaligus bodyguard Amaira. Dia sangat khawatir dengan kondisi adiknya jika kemana-mana sendirian. Ditambah lagi kondisi Amaira yang sering drop akhir-akhir ini. Amaira selalu menolak jika dia dijaga bodyguard. Jadi Arya pikir jika Alan yang menjaganya, Amaira tak akan keberatan. Alan tak bisa menolak mengingat kondisi Amaira. Dia juga khawatir pada kekasihnya itu. Oleh sebab itu Alan menerima tawaran Arya. Sean, adiknya Arya menderita kanker otak stadium 3. Arya hanya ingin Alan menjaga adiknya. Dia tak pernah merendahkan Alan karena menjadi supir. Arya dan keluarganya justru sangat berterima kasih pada Al. Pada awalnya, Ren juga tak setuju saat tahu Alan menjadi supir Amaira. Tapi setelah dijelaskan, akhirnya dia bisa memahami. Ryan menggenggam tangan Sean agar emosinya sedikit lebih berkurang. Udah ah, jangan marah-marah mulu. Ntar gantengnya hilang loh. Goda Ryan sambil bergelayut di lengan Sean. Udah ya marahnya. Ryan mengelus dada Sean agar pria itu tak marah lagi. Ya udah, aku gak marah lagi. Terserah dia mau kerja apa. Sean sejenak menatap sinis ke arah Alan, lalu beralih menatap Ryan sambil tersenyum. Maaf ya Beb, tadi aku udah nuduh kamu yang macam-macam. Ucap Sean seraya memepetkan duduknya pada Ryan, lalu merengkuh pinggang istrinya itu sambil mengecup keningnya. Alan bertuci melihat kemesraan dua orang itu. Dia segera beranjak dan meninggalkan meja makan. Kemana? Kita makan dulu, tutur Ryan saat melihat Alan meninggalkan meja makan. Kalian dulu aja, aku gak nafsu makan kalau ngelihat dia. Alan menunjuk dagu ke arah Sean. Cih, lu pikir gue senang ngelihat lo? Apaan sih kalian berdua ini? Udah gede, tapi kelakuan kayak anak-anak. Kalian persis kayak kucing dan anjing. Tiap ketemu selalu bertengkar. Duduk Al, kita makan sekarang. Alan terpaksa duduk kembali. Dia tak berani membantah ucapan Ryan. Ryan melepaskan tangan Sean yang melingkar di pinggangnya, lalu berdiri untuk menyiapkan makanan mereka bertiga. Selama makan, Sean terus bermanja-manja pada Ryan. Minta diambilkan ini, itu, serta minta disuapin. Alan enak melihat tingkah pria itu. Dia mempercepat makannya agar bisa segera pergi dari sana. Kita nginep di sini ya malam ini, pinta Ryan saat mereka sedang bersantai di dalam kamar. Kita pulang aja, gak enak di sini. Sean menatap sekitar kamar Ryan. Kamar kamu ranjangnya sempit.
Terus nggak ada AC-nya. Gak enak buat, tolak Sean dengan pedasnya. Ya nggak usah ML kalau gitu. Lagian, gak ML sehari juga nggak apa-apa kan? Ryan coba bernegosiasi. Dia kangen sekali dengan kamar sederhananya, yang dulu selalu menjadi tempatnya berkeluh kesah. Ya nggak bisa lah, Beb. Aku mana tahan. Lagian kita harus gercep. Aku nggak mau si Jalpa hamil duluan. Leo pasti ngebully aku habis-habisan. Kalau sampai itu kejadian, membayangkan saja aku udah ngeri. Sian bergidik membayangkan pedesnya mulut Leo, menghinanya nanti. Dia memang paling anti dengan yang namanya kalah. Kamu itu tetap aja ya, gak pernah mau kalah dalam hal apapun. Ryan geleng-geleng. Oh iya Beb, besok aja adik mau ke showroom. Belikan dia mobil apapun yang dia mau. Suruh dia segera mengembalikan mobil Arya. Kok gitu? Alan itu kerja. Udah sepatutnya dia pakai mobil Arya. Aku gak suka Arya sok-sok jadi orang hebat di keluarga kamu. Dia itu mau ngambil hati kamu. Dia mau membuktikan ke kamu kalau dia lebih hebat dari aku. Aku sudah bisa membaca akal busuk dia. Dia mendekati Alan agar bisa dekat dengan kamu. Dia sedang memanfaatkan keadaan. Gak boleh soal John. Arya itu orang baik. Gak kayak gitu. Tuh kan bener omongan aku. Kamu udah mulai masuk ke dalam perangkap dia. Kamu udah mulai belain dia. Kamu udah nganggap dia yang paling baik. Bukannya aku bela dia. Jangan salah paham. Ryan bisa menangkap dari raut wajahnya jika Sean sedang cemburu. Kau tahu, aku tidak percaya diri jika itu menyangkut tentangmu. Apa yang membuatmu tak percaya diri? Ryan menggenggam kedua tangan Sean dan menatap matanya dalam-dalam. Semuanya, aku tak percaya diri, Ryan. Aku selalu merasa posisiku terancam. Aku tak... Ryan meletakkan jarinya di bibir Sean agar pria itu berhenti bicara. Buang semua rasa itu. Aku milikmu, Sean. Aku istrimu. Tidak ada yang akan mengancam posisimu sebagai suamiku. Aku bukan wanita yang mudah berpaling. Bahkan waktu itu, kalau bukan gajah yang meninggalkanku, aku juga tak akan meninggalkannya. Itu karena kau mencintai gajah, sedangkan aku, kau tidak mencintaiku. Ryan menghela napas. Apa menurutmu begitu? Lihatlah mataku. Apa menurutmu aku tidak mencintaimu? Sean menatap kedua mata Ryan. Dia seperti melihat cinta, tapi dia tidak yakin. Wanita di depannya itu tak pernah sekalipun mengatakan jika dia mencintainya. Aku ini orang bodoh, Ren. Aku tak bisa membaca mata seseorang. Aku juga tak pandai mengartikan bahasa tubuh. Aku hanya bisa memahami ucapan yang keluar dari mulut. Ren tersenyum mendengar kejujuran Sean. Cinta nggak selalu harus diucapkan, Sean. Cinta itu memiliki arti yang lebih dalam dari sebuah kata I love you. Tapi jika kau merasa butuh kata-kata itu, baiklah, aku akan mengatakannya. I love you, Sean. Ucapan Ryan sambil menangkupkan kedua telapak tangannya pada wajah Sean. I love you too, bad baby. Sean meraih tangan Ryan, lalu menciumnya berkali-kali. Dia sungguh bahagia. Kata yang selalu dia nantikan akhirnya keluar juga dari mulut wanita yang dia cintai. Bersambung.